Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan perkuliahan hari ini, kita akan belajar bersama tentang dasar-dasar pengendalian kebakaran. Hal ini dibutuhkan ketika kalian praktikum di laboratorium maupun di tempat bekerja maupun dimanapun. Dari perkuliahan hari ini kita akan mendapatkan satu konsep dasar api itu bagaimana, jenis kebakaran dan cara memadamkan api dengan aman itu bagaimana, kemudian alat pemadam api ringan yang sering dikenal dengan APAR itu bagaimana dan cara penggunaannya bagaimana. Kemudian yang terakhir, kalian akan mendapatkan cara program tanggap darurat yang dilakukan ketika kebakaran itu terjadi. Nah, pertama-tama di sini api itu apa sih artinya? Definisi dari api di sini adalah massa zat yang sedang berpijar dari suatu proses reaksi kimia, yaitu reaksi oksidasi. Nah, kalau sudah bicara tentang reaksi oksidasi, tentunya reaksi ini akan melibatkan oksigen atau O2 dengan bahan lain yang mudah terbakar secara cepat dan diikuti dengan pelepasan energi panas. Itu ya. Jadi di situ ada O2, ada energi panas. Kemudian di sini ada segitiga kebakaran api yang menjadi sumber dari terbentuknya api itu sendiri. Yang pertama, adanya oksigen. Adanya oksigen. Jadi oksigen di sekitar kita itu menjadi faktor kenapa kebakaran bisa muncul atau terjadi. Kemudian sumber panas. Sumber panas ini misalnya listrik, mekanik, nuklir, matahari dan lain sebagainya. Kemudian bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar seperti bensin kemudian bahan logam dan lain sebagainya. Kemudian bentuk fisik dari bahan bakar ini bisa dari gas, cairan maupun padat secara pirolisis contohnya. Kemudian di sini metode nyala api dan peledakan itu ada dibuat diagram seperti ini di mana reaksi rantai kimia itu bisa terjadi ketika ada bahan yang teroksidasi. Yang hijau itu bahan oksidasi adalah bahan yang bereaksi kimia dan menggunakan oksigen sebagai bahan reaktannya. Kemudian bahan reduksi yaitu bahan bakar seperti bensin, minyak, gas dan lain sebagainya. Kemudian panas di sini adalah sumber energi yang bisa menghasilkan energi panas seperti listrik, mesin gitu ya. Ini merupakan nyala api atau peledakan yang bisa terjadi dari tiga sumber ini. Kemudian apa definisi dari flash point atau titik nyala dari suatu kebakaran? Di sini adalah kondisi di mana bahan bakar atau fuel pada suhu terendahnya mulai membentuk uap, kemudian selanjutnya dalam jumlah yang cukup untuk siap terbakar. Gitu. Jadi pada satu titik bahan bakar itu akan siap menyala, siap terbakar, itu dinamakan titik nyala atau flash point. Ini beberapa contoh titik nyala pada sebagian bahan bakar. Seperti bensin, ini akan terbakar pada minus 38 derajat Celcius. Sampai belerang yaitu dengan suhu 307 derajat Celcius titik nyalanya. Kemudian ada lagi di sini batas bawah daerah kebakaran dan batas atas daerah kebakaran. Apa yang dinamakan batas atas dan batas bawah ini bisa dilihat di sini. Batasan ini adalah tingkatan atau batasan dari konsentrasi campuran uap dengan udara yang akan terbakar. Jadi, konsentrasinya maksimal itu berapa, minimal berapa. Jadi ketika senyawa itu bereaksi dengan udara atau oksigen, dia akan cepat terbakar. Nah,
Di sini batas bisa terbakar 7,4%. Misalnya di sini bahannya bensin. Masing-masing bahan memiliki batas atas dan batas bawah yang berbeda-beda, tergantung suhu dan titik nyala pada masing-masing bahan. Untuk bensin di sini batas atas itu volume konsentrasinya 7,4%, sedangkan batas bawah dari konsentrasi bensin ini 1,4%, sehingga kalau di bawah 1,4% itu tidak akan terjadi kebakaran. Begitu juga di atas 7,4% itu tidak terjadi kebakaran. Nah, terjadi kebakaran apabila volumenya berada pada rentang 1,4% sampai 7,4% ini. Nah, luas inilah yang dinamakan daerah yang bisa terbakar. Seperti itu. Kemudian yang mempengaruhi juga adalah daerah kurang zat asam. Jadi bila daerah tersebut meskipun pada volume 1,4% sampai 7,4% volume konsentrasi bensinnya, tetapi kalau daerahnya kurang zat asam, itu juga akan sulit terbakar juga, yaitu 10% kadar oksigen di udara itu daerah yang kurang zat asam. Seperti itu ya. Ini definisinya, bahan batas bawah daerah kebakaran yaitu prosentase minimum dari konsentrasi campuran uap mudah terbakar dengan udara. Prosentase minimal dari konsentrasi uap yang mudah terbakar dengan udara. Kemudian di bawah limit ini oksigen dikatakan terlalu miskin dan tidak cukup bercampur untuk terbakar. Jadi oksigennya pada saat volume limit ini ya, volume limit di bawah ini itu oksigennya masih kurang, sehingga reaksinya tidak akan terjadi, sehingga akan sulit terjadi kebakaran. Kemudian batas atas ini oksigennya berlebih ya, terlalu lebih. Ini juga mempengaruhi, terlalu banyak juga enggak bagus. Oksigen terlalu banyak juga tidak bisa terjadi kebakaran gitu. Sama kalau kita di udara ini ya, di udara ini oksigen terlalu banyak sehingga tidak terjadi kebakaran apabila ada konsentrasi zat yang di atas atau masuk rentang dari batas daerah kebakaran tersebut. Seperti itu. Ini beberapa contoh dari bahan gas yang batas atas sama batas bawahnya. Nilai batas atas sama nilai batas bawah. Kalau yang LEL itu lower ya, batas bawah. Kalau UEL atau ini ya, UEL itu adalah upper atau batas atas dari daerah kebakaran. Jadi bila contohnya di sini metan di bawah 5, LEL-nya 5%, di bawah 5 ini tidak terjadi kebakaran. Kalau UEL di atas UEL yaitu 15% volume, dia tidak terjadi kebakaran. Tetapi akan mungkin terjadi kebakaran apabila volumenya berada pada rentang 5% sampai dengan 15%. Seperti itu. Begitu juga sampai asetilen. Kemudian di sini ada jenis kebakaran berdasarkan sumbernya. Ini ya, jenis-jenis media itu juga mempengaruhi kebakaran yang akan terjadi, sumber-sumbernya. Kebakaran kelas A yang pertama adalah ada kebakaran kelas A. Kelas A ini adalah berisikan bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, karet, dan plastik. Nah, seperti ini, sofa, meja, ini ya, mudah terbakar apabila terkena api. Kemudian, kebakaran kelas B ini adalah berasal dari cairan dan gas yang mudah menyala atau terbakar seperti minyak, gas, dan pelumas. Ya, jadi kalau ada pom bensin kebakaran, gas LPG terbakar, itu masuk ke kebakaran kelas B, yaitu sumber bahan bakar yang
menjadi sumber kebakaran tersebut gitu. Kalau kebakaran kelas C ini berasal dari listrik yang masih berenergi. Misalnya aki atau kontak listrik ya, kabel yang terbakar itu ya, itu berasal dari peralatan listrik. Nah, karena di sini listrik juga menghasilkan panas ya, maka dia ada kemungkinan untuk juga bisa terjadi kebakaran, jadi sumber kebakaran. Kemudian kebakaran kelas D di sini ada dari bahan logam yang dapat menyala. Contohnya di sini magnesium, titanium, zirkonium, potasium, litium, kalsium, sama zinc. Ya, dari beberapa bahan logam ini terdapat sifat yang mudah terbakar. Jadi kalau bahan kimia di laboratorium kalian itu coba dilihat bahannya eksplosif atau enggak, mudah terbakar atau enggak. Ini masuk ke kebakaran kelas D. Kemudian jenis alat pemadam api ringan di sini sering dikatakan dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Nah, APAR ini yang sering kita lihat itu ternyata ada beberapa macam. Nah, di sini dibagi dari beberapa kategori berdasarkan kandungannya. Jadi kandungan di dalamnya apa? Jadi APAR itu tidak hanya mengandung CO2 saja yang sering kita pakai ya, tapi ada beberapa isi atau kandungan yang ada di dalam tabung dari APAR itu sendiri. Yang pertama, contohnya itu zat cair, itu ada air, busa, kemudian busa kimia sama busa mekanik. Ya di sini water sama foam. Kemudian padatnya di sini ada dry powder dan ada dry chemical. Bentuknya berarti serbuk padatan ya. Itu namanya DPC yang biru ini. Kemudian gas dan cairan yang mudah menguap itu salah satu contohnya adalah CO2 dan kemudian ada di sini halon. Halon ini adalah kandungan yang terkandung di dalamnya adalah gas yang stabil dan sulit bereaksi ketika bertemu dengan senyawa lain. Jadi yang stabil. Ya, halon ini sudah tidak boleh digunakan oleh pemerintah. Dan di sini bagian-bagian dari APAR sendiri ya. Discharge lever ini sebagai tuas atau tungkaknya. Kemudian di sini ada pressure-nya CO2 yang mengatur tekanan CO2-nya. Kemudian di sini carrying handle ini kalau mau mengeluarkan carrying handle ini ditarik, digenggam, ditarik ya. Kemudian ada juga di sini discharge locking pin. Di sini ada alat penguncinya. Di sini ditaruh di antara discharge lever sama carrying handle. Dikasih kuncian ya. Kemudian ada nozzle atau pipa. Ya, kemudian di sini ada tabung sebagai penyimpan bahan untuk memadamkan api, yaitu CO2-nya. Itu ya. Kemudian di tengahnya ada data plate, yaitu untuk kalian megang di sini. Megang itu di sini ya, data plate, karena bahannya itu lebih aman dan sulit terbakar. Jadi yang dipegang adalah carrying handle dan data plate ini. Kemudian ini ada cara menggunakan APAR. Pertama, tarik pin pengaman ya, lockingnya ini ditarik, kemudian arahkan nozzle-nya atau selangnya, pangkal selang menuju ke sumber api atau area kebakaran. Kemudian tekan pemicu untuk menyemprot, yang carrying handle-nya ditekan. Nah, kemudian silakan diayunkan, jangan pada satu titik saja, tapi diayunkan ke segala sumber api atau area kebakaran. Kemudian di sini ini isi dalam dari tabung itu macam-macam ya, tergantung dari isi bahan pemadam kebakaran yang ada di dalamnya. Misalnya di sini CO2. CO2 ini di sini ada penyedotnya, ini lebih besar ya. Kemudian di sini storage pressure, contohnya N2 itu seperti ini di dalamnya.
Kemudian ada mechanical foam atau foam, ini ya, busa, cairan busa N2 itu seperti ini, tekanannya ke bawah ya. Kemudian ada chemical foam. Chemical foam itu foamnya ada di dua tempat, yaitu di tabung dalam dan tabung luar, yaitu ada A dan B, sehingga komponennya, reaktannya itu ada A dan B. Ini contoh dari dalam tabung apar. Kemudian di sini, nah ini ada macam-macam apar dan penggunaan jenis api. Misalnya jenis apar air yang bertekanan itu dengan cara dikulingkan atau didinginkan. Nah, ini air ini, apar yang berisi air ini itu efektif untuk memadamkan kebakaran yang tadi kelas A. Tadi kelas A isinya apa? Kayu, bahan plastik, ya, kain, itu masuk ke sini. Kemudian kalau karbon dioksida, ya, CO2 itu cocok untuk memadamkan api pada kebakaran kelas B dan C, ya. B tadi ini sumber bahan bakar, misalnya bensin, gas LPG dan lain sebagainya, sedangkan C ini adalah sumber listrik yang bisa menghasilkan panas atau kebakaran, misalnya setrika, kemudian colokan, ini masuk ke sini ya. Ini kan halon tidak digunakan lagi, sudah dilarang karena kurang aman untuk orang awam, seperti itu ya. Kemudian keuntungan menggunakan apar apa? Di sini selain cepat, sederhana, simple, mudah dibawa kemana-mana, bisa disiapkan di mana-mana juga ya. Kemudian dioperasikan oleh perorangan dan mudah mendekati daerah berbahaya. Jadi nggak perlu menunggu ini ya, damkar atau pemadam kebakaran, truk pemadam kebakaran, bisa langsung pertolongan pertama bisa menggunakan APAR ini atau apar ini. Sehingga harus diletakkan di tempat atau lokasi terdekat yang mungkin terjadi kebakaran. Kalau di lab harus setiap lantai harus ada ya, dekat lab, di pintu lab itu harus ada. Dekat dapur itu juga perlu juga. Kemudian sedangkan kelemahan dari apar ini cepat habis ya, tentu isinya sangat sedikit ya, sehingga waktu pemakaiannya terbatas, kemudian jangkauannya juga pendek, nggak bisa memadamkan api yang jaraknya agak jauh, kemudian keandalannya juga terbatas. Kemudian di sini ada prinsip pemadaman api. Prinsip pemadaman api dengan cara di sini api terjadi, ingat api terjadi berkelanjutan, pembakaran berkelanjutan itu bila ada satu panas, oksigen dan bahan yang terbakar serta rantai reaksi kimia ya. Dari 4 sumber bahaya dari munculnya kebakaran itu. Nah, prinsip memadamkan api itu ya mematikan atau mengurangi atau menyingkirkan keempat unsur ini gitu. Oksigen, reaksi rantai kimia dan panas. Caranya pertama misalnya di sini memadamkan api dengan air. Misalnya memadamkan api dengan air itu metodenya cooling atau pendinginan. Dengan cara disiram dengan air. Kemudian ada smothering atau mengisolasi oksigen. Bisa seperti menutup drum yang terbakar gitu ya. Itu juga bisa mengurangi oksigen, mengisolasi oksigen. Kemudian menutup kran pada tangki yang terbakar, ini juga bisa. Apabila di sini terjadi kebakaran di tangki, maka sumber yang tempat jalannya dari tangki ini harus semuanya ditutup. Tidak hanya satu kran atau 2 kran saja, ya. Semuanya ini pada tangki harus ditutup. Nah, kemudian memutuskan rantai reaksi kimia juga ini menggunakan biasanya apar tipe CO2.
menggunakan apar CO2 untuk rantai reaksi kimia. Seperti itu. Teknik pemadaman menggunakan apar itu pertama kalian posisinya harus di belakang angin ya, jangan sampai di depan arah angin ya, malah ke apinya malah ke kalian. Jadi kalau misalnya api atau anginnya itu bergerak ke kanan sesuai dengan arah angin, pergerakan angin, maka kalian harus berada di sebelah kiri gitu loh. Jangan malah sesuai dengan arah anginnya, malah disamperin tuh kan. Kemudian cukup ruang gerak untuk mendekati. Jadi jangan jangan tempat sempit tapi memaksakan untuk masuk. Kemudian uji coba alat dahulu, semprotkan dulu, bisa nggak itu pakai aparnya. Kalau sudah bisa baru langsung dipraktekkan. Jangan belum bisa, belum pernah pakai tapi langsung mau memadamkan api dengan apar gitu. Jadi kalau kalian ini di lab masuk, maksudnya offline, kuliah offline, ini biasanya semuanya saya suruh nyoba untuk megang dan mengoperasikan apar. Jadi siapapun bisa memadamkan api meskipun tidak ada alat pemadam kebakaran gitu. Semuanya bisa memadamkan api. Hati-hati terhadap sambaran balik api. Oke. Jadi ini ya, kalau di sekitar kalian masih ada bensin atau apa, itu jangan tambah didekati. Tapi lihat tempat kalian berpijak itu sudah aman atau belum dari sumber bahaya munculnya api. Gitu. Terus kemudian jaga jarak maksimum, terus cepat geraknya, sigap mundur ke belakang untuk menghindari api selalu. Nah, ada lagi juga memadamkan api dengan fire blanket atau ini ya, kain gitu biasanya ya, kain yang tebal, kain goni biasanya juga bisa. Kemudian dibasahi ya, terus kemudian ditutup, apinya ditutup menggunakan fire blanket ini. Panjang umumnya sekitar 1,8 meter dan minimal tidak boleh lebih dari 90 cm. Cara pegangnya juga harus dipelajari. Pastikan jari tangan dan lengan Anda tertutup oleh fire blanket. Ya, jangan sampai kena apinya tangan kalian. Di belakangnya fire blanketnya. Kemudian jalan menyamping saat mencari arah angin dengan tangan menjulur ke depan, siap melindungi diri jika tiba-tiba api menyambar. Ini ya yang tadi saya maksud. Jadi pahami dulu angin itu bergerak kemana. Gitu. Kalau bergerak ke kanan ya kalian ada di kirinya, di belakangnya gitu. Seperti ini ya. Ini kan api kan nih ke kanan ya. Nah, makanya bapaknya ini memadamkan api di sebelah kiri. Jangan malah di sebelah kanan malah kena gitu kan. Kemudian temukan sasaran, angkat blanket, kemudian lindungi muka sama tangan sama badan kalian, kemudian maju dan menutup area yang terbakar dengan fire blanket gitu. Nah, megangnya ini yang benar Bapak ini ya. Jadi tangannya harus terbungkus fire blanket. Kalau Bapak ini megangnya di ujung kayak gitu, itu kurang aman ya. Jadi makanya dia pakai sarung tangan. Tapi tidak benar, yang benar yang Bapak yang baju hitam ini. Oke, itu penjelasan penggunaan apar, terus kemudian klasifikasi kebakaran ya. Nah, tugas selanjutnya kalian setelah menyimak materi hari ini, silahkan cari contoh kebakaran yang kira-kira yang terjadi di laboratorium itu apa saja ya, gitu ya. Nah, kemudian carinya ini berdasarkan klasifikasi kelas kebakaran dari A, B, C, dan D. Gitu ya. Misalnya A itu dari kayu, ada nggak kayu atau meja di laboratorium misalnya. Nah, mungkin meja ini menjadi sumber terbakar dari suatu kebakaran misalnya. B, C, dan D. Nah, ini setiap anak minimal 5 contoh. Kemudian bagaimana bila terjadi kebakaran
karena salah satu mahasiswa lalai mengoperasikan oven di laboratorium. Ovennya dipakai, kemudian tidak sesuai prosedur kerjanya, sehingga terjadi kebakaran pada saat penggunaan oven. Nah, caranya gimana untuk memadamkan api saat oven terbakar tersebut? Kemudian, nomor 3, sebutkan 10 contoh bahan kimia yang mudah terbakar. Ya, biasanya kalau kalian pakai praktikum, lihat saja di situ bahan apa saja sih yang mudah terbakar. Silakan disebutkan 10 masing-masing anak. Gunakan simbol yang mendikasikan bahwa tersebut mudah terbakar. Silahkan cari simbol apa, gambarkan, terus kemudian digambarkan simbol bila yang menunjukkan kalau bahan itu mudah terbakar. Bisa di MSDS, bisa di wadah dari bahan tersebut gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.